desem aydın ham, güzel ediniz. Tünü gün gündün ham, güzel ediniz. Ay desem aydın ham, güzel ediniz. Tünü gün günden ham, güzel ediniz. Sizni suyaman deb aytgan ediniz. Meni unutmaysiz, unutolmaysiz. Sizni suyaman deb aytgan ediniz. Meni unutmaysiz, unutolmaysiz, unutmaysiz, unutolmaysiz, unutmaysiz, unutolmaysiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Saya selaku panitia penerimaan santri baru PSB Pondok Pesantren Ainur Rafiq tahun pelajaran 2001-2002 akan menjelaskan beberapa agenda kegiatan PSB tahun ini. Untuk PSB tahun ini kita mulai agendakan mulai pukul 07.00 sampai 14.00, yaitu agendanya pemberangkatan santri baru dari tempatnya masing-masing menuju ke Pondok Pesantren Ainur Rafiq. Adapun tahapan-tahapannya, setelah berada di Pondok Pesantren Ainur Rafiq, maka wali santri harus mengikuti semua yang sudah ditetapkan di Pondok Pesantren Ainur Rafiq melalui pos 1, pos 2, dan pos 3. Pos 1 yaitu cek protokol kesehatan, pos 2 mengenai persyaratan-persyaratan surat-surat, kemudian yang pos 3 mengenai administrasi baik SMP ataupun SMA dan juga keuangan. Setelah itu akan diadakan acara silaturahim antara wali santri dengan Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Ainur Rafiq yang tepatnya ba'da duhur pukul 14.00, yang mana di dalamnya akan menjelaskan tentang sejarah Ainur Rafiq dan juga tata cara pendidikan di Pondok Pesantren Ainur Rafiq. Setelah itu orang tua diperkenankan bisa meninggalkan Pondok Pesantren Ainur Rafiq dan santri baru sudah diperkenankan untuk masuk asrama masing-masing sesuai dengan ketentuan dari panitia. Setelah itu santri baru sudah bisa mengikuti semua kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Ainur Rafiq, yakni mulai dari sholat berjamaah, baca Quran, dan lain sebagainya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Calon santri Pondok Pesantren Ainur Rafiq, salawat serta salam tak lupa kita telah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua wali santri, di kesempatan kali ini akan ada beberapa yang disampaikan mengenai kedatangan santri baru. Yang pertama, susunan acara yang akan diselenggarakan. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua prakata dari panitia, yang ketiga sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Mudirul Ma'had,
kemudian yang kedua yaitu oleh pengasuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebelumnya yang kami hormati Dewan Pimpinan Pondok Pesantren Aidul Rafiq, mulai dari Kepala Sekolah SMA Islam Aidul Rafiq, SMP Islam Aidul Rafiq, Mujib Muhammad Aidul Rafiq, dan pengurus yayasan Pondok Pesantren Aidul Rafiq, dan juga Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu, puji syukur pada hari ini sesuai dengan agenda kita yang sudah kita agendakan jauh-jauh hari tanggal 10 Juli 2021, yaitu kedatangan santri baru. Dan alhamdulillah sebagian santri baru sudah masuk ke Pondok Pesantren Aidul Rafiq, walaupun yang tadi disampaikan oleh pembawa acara agendanya agak sedikit berubah. Yang tadinya pertemuan ini kita agendakan pukul 2, karena melihat situasi dan kondisi yang mungkin sama-sama harap-harap cemas, pada kondisi yang masih belum stabil, mungkin kita sedikit berubah agenda yang tadinya pukul 2 kita dikajukan, tapi tidak mengurangi rasa takzim kami, hormat kami kepada kedua orang tua atau yang mengangkatnya yang sudah berkenan hadir di sini, walaupun dari tadi alhamdulillah hujan dan sedikit itu, mudah-mudahan tidak mengurangi niat Bapak Ibu membawa anaknya untuk dipesantrenkan di Pondok Pesantren Aidul Rafiq. Dan mudah-mudahan semangat Bapak Ibu mengantar ini membawa kepada anak Bapak Ibu yang tidak nanti tetap semangat dalam kondisi apapun, dan orang tua bisa tenang ketika berada di rumah. Mungkin Bapak Ibu saja yang bisa kami sampaikan atas nama panitia. Nanti barangkali Bapak Ibu ada yang kurang paham, maka bisa langsung di WA saja, di grup atau di chat juga boleh langsung saja. Dan mungkin tidak ada salah paham di komunikasi, biar semuanya lancar sesuai apa yang kita harapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal yang pertama yaitu mengenai komunikasi, alur komunikasi antara orang tua dengan para putra-putrinya yang ada di pondok. Yaitu yang pertama, alur komunikasi itu bisa menggunakan WA ataupun telepon, yang tentunya Bapak Ibu nanti harus menghubungi wali asrama, karena di asrama ini nanti ada ustadz atau ustadzah pembimbingnya. Itu maksimal 2 orang untuk setiap asrama. Maka dari itu yang kami harapkan, mangga segala pendidikan yang ada di asrama dan kedisiplinan yang ada di asrama, Bapak dan Ibu silahkan hubungi untuk wali asrama. Kalau seandainya wali asrama gitu kan kurang atau telat di dalam membalas WA-nya, mangga ke saya juga bisa langsung WA ke saya secara pribadi, langsung ke bagian pengasuhan. Datang ke sini dengan tujuan, mungkin ini wakil semua dari orang tua santri. Kami datang ke sini jauh-jauh Pak, punya tujuan tersendiri. Mungkin yang pertama, kami menitipkan anak kami di Pondok Pesantren Aidul Rafiq, baik itu SMP maupun SMA, ya Pak ya, untuk minta didikan yang terbaik, baik itu di pendidikan formal maupun di pondok pesantren, baik itu tentang ilmu agama, ilmu pengetahuan, maupun tentang kedisiplinan. Sehingga kita selaku orang tua, mungkin seperti tadi yang telah dikatakan oleh panitia, tentang pengasuhan kita sudah dibagi. Satu blok itu dikasih dua pengasuh. Ya, kami sudah berkomunikasi dengan pengasuhnya, alhamdulillah. Jadi untuk komunikasi, intinya kami selaku orang tua, kalau ada orang tua yang bertanya, itu tolong minta jawaban apa adanya gitu Pak. Kalau menanyakan gimana Pak, anak saya yang bernama Anu misalkan, apakah sehat, sakit, atau gimana, tolong dijawab jujur gitu Pak. Ya, jangan sampai anak posisi mungkin, ini mah mungkin,
lagi keadaan sakit dibilang, oh baik Pak, sehat Pak, gitu kan. Tolong Pak minta fotonya, dipotong, anak pura-pura senyum atau gimana kan gitu. Itu intinya jangan ada dusta lah gitu. Intinya kita terbuka aja, jujur Pak, dari hati yang paling dalam kita selaku orang tua ikhlas ridho Pak. Kalau misalkan anak kami pokoknya dititipkan di sini selama 3 tahun, insya Allah lah. Kalau misalkan kita minta doa dari khususnya para pengajar, baik itu di pendidikan formal maupun pendidikan pondok, intinya minta dididik gitu aja Pak. Jadi khususnya anak saya mungkin di rumah tuh Pak tukang main Pak ya. Jadi intinya minta dididik lah. Alhamdulillah ya, kita senang atas penyerahannya itu, tetapi sebetulnya kami tidak mampu, tidak layak menerima titipan itu. Jujur saja Pak, wallahi saya tidak mampu, tidak sanggup menerima titipan anak Bapak Ibu, tidak sanggup Pak. Makanya dari itu saya titipkan lagi kepada Zat yang maha diberi titipan. Saya tidak mampu sedikit pun menjaga diri saya tidak mampu. Anak-anak saya sendiri saya tidak mampu menjaganya. Apalagi anak Bapak Ibu, wallahi saya nggak sanggup. Kita semua nggak sanggup. Kita di pondok ini kita semua nggak sanggup. Makanya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi titipannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua sama-sama hayu, mari kita titipkan semuanya kepada Allah. Allah khairul musta'udi, Allah sebaik-baik maha pemberi, dititipin Allah. Kalau Allah udah dititipkan, Allah pasti jaga, Allah pasti lindungi, Allah pasti jauhkan dari segala mara bahaya. Mohon maaf ya, karena saya juga menitipkan semuanya kepada Allah. Anak saya, istri saya, diri saya, semuanya saya titipkan pada Allah. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, tanpa ada diatur ini. Bahkan di kitab hikam, arif nafsakan tadbir, istirahatkanlah diri kalian dari mengatur ini, mengatur itu. Udah Allah yang maha mengatur, biarkan Allah yang maha mengatur segalanya. Kita nggak perlu ngatur ustadznya, kita nggak perlu ngatur pondoknya, karena itu sudah ada ketentuan peraturannya sudah ada. Bahkan waliyadzubillah, kalau jangan sampai kita mengatur pondok ini udah ada peraturannya, kita mintanya begini-begini, itu bisa berbahaya. Mohon maaf, karena banyak sekali di luar sana, di pondok-pondok yang lain, itu seperti itu diatur seperti ini. Akhirnya dampak dari anaknya sendiri itu keluar, lulus dari pondok gak dapat apa-apa. Wala ilmu yang bermanfaat, wala ilmu yang barokah, akhirnya semakin dolim adab, semakin jauh sama Allah. Waliyadzubillah, jangan sampai. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu, bukan saya tidak ingin menerima teguran dari yang lain, siap menerima teguran. Bahkan jika tadi ada wali asrama yang tidak bisa dihubungi, silakan menghubungi bagian pengasuhan. Jika bagian pengasuhan tidak bisa dihubungi, silakan hubungi saya. Biar saya nanti menegur bagian pengasuhan dan wali asramanya. Silakan. Karena sudah berjalan seperti ini. Ada orang tua menegur wali asrama tidak bisa, bagian pengasuhan tidak bisa, langsung menghubungi saya. Alhamdulillah berjalan. Ya. Jadi kemudian insya Allah anak Bapak Ibu di sini tidak akan kami telantarkan, tidak akan kami sengsarakan, bahkan waliyadzubillah tidak akan kami siksa, tidak akan. Jadi yang sekarang sudah diperbolehkan untuk meninggalkan lingkungan pondok pesantren seperti itu. Ya ikhlaskan Bapak, ikhlaskan hatinya, pasrahkan. Bismillah, kita lihat kepada Budi kita menguatkan hati kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk agenda santri baru setelah sholat asar diantaranya adalah pengelompokan untuk pembentukan karakter-karakter anak, sehingga anak itu ketika berada di sini sudah merasa nyaman, sudah dekat dengan teman-temannya. Itu dikondisikan oleh panitia dan diagendakan seperti halnya fun game dan selain sebagainya. Setelah itu kurang lebih pukul 17.00 atau 5 sore anak-anak sudah dikondisikan untuk melakukan MCK, untuk bersiap-siap untuk masuk ke dalam masjid yang mana menunggu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kemudian anak-anak itu berjamaah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib maka anak-anak untuk mengaji Al-Quran secara berjamaah seperti itu. Kemudian
Adapun kelebihan ataupun sesuatu yang diutamakan di Pondok Pesantren Ainur Rafiq berbeda dengan yang lain adalah di sini ada 3 pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal, ada pendidikan kepesantrenan, dan satu lagi ada pendidikan halaqah. Ini sesuatu yang saling keterkaitan satu sama lain. Porsi dari kegiatan keagamaan lebih banyak daripada di pondok-pondok yang lain. Karena untuk kegiatan agama kita dibagi 2, ada yang di kelas, ada juga yang di luar. Yang di dalam kelas disebut dengan kurikulum terpadu, adapun di luar disebut dengan kurikulum halaqah yang metodenya seperti halnya pasaran dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga di Pondok Pesantren Ainur Rafiq ada beberapa target. Untuk santri baru itu wajib ketika naik kelas dari kelas 7, kelas 8 atau kelas 10, kelas 11 itu wajib 1 juz. Artinya setiap tahun itu 1 juz. Jadi ketika lulus dari Ainur Rafiq yang 3 tahun mendapat 3 juz, yang 6 tahun mendapatkan 6 juz. Itu yang programnya yang sudah ditetapkan. Adapun program khusus untuk tahfidz itu diagendakan setiap tahun lebih dari 2 juz, dan sehingga keluar dari Ainur Rafiq bisa melampaui dari 10 juz.